Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, kali ini di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang masih kaitan tentang bahasa pemrograman Dart. Ini adalah video lanjutan tentang materi OOP, Object Oriented Programming, yang dimana bahasan kali ini adalah tentang name dan parameter constructor, terus ada constant constructor, terus ada default constructor, terus ada encapsulation in Dart, dan terakhir ada penggunaan getter dan setter yang sederhana. Oke. Nah, untuk text editor yang digunakan seperti biasa, aku gunakan text Visual Studio Code. Di sini aku bakalan pakai di folder lama, yaitu nama foldernya tugas Dart. Nah, untuk bahasan yang pertama, sini saya bakalan bahas tentang name and parameter constructor. Untuk yang pertama, saya bakalan jelasin untuk parameter constructor. Ini kenapa ya? Parameter constructor. Oke. Kita tutup dulu semua biar rapi. Oke. Seperti biasa, kita bikin file baru. Misal namanya parameter constructor .dart. Nah, oke. Oke teman-teman, misal nih kita bikin kelas, misalnya nama kelasnya apa ya? Mahasiswi misal. Yang dimana ada properti, yang pertama itu ada properti string, kita kasih tanda tanya supaya dia sifatnya null safety, artinya kalau dia null itu nggak akan error. Oke. String nama misal, terus ada integer umur. Nah, terus kita bikin constructor. Seperti biasa, kita panggil nama kelasnya, terus langsung this juga bisa. Atau kita mau bikin parameter, misalnya string nama, terus sama tadi integer umur. Jangan lupa kasih tanda tanya supaya sifatnya opsional, boleh diisi boleh enggak. Terus kemudian kita pakai turunan di titik nama sama dengan nama, terus ada di titik umur sama dengan umur. Nah, karena ini adalah judulnya parameter constructor, jadi ini kayak untuk pembuatan name parameter constructor. Jadi untuk name parameter constructor ini kita gunakan yang namanya tanda kurung kurawal seperti ini. Oke, sampai sini ini udah kita bikin properti dan konstruktornya. Lanjut kita bikin blueprint.
void main. Oke, seperti biasa kita panggil mahasiswi, terus bikin objeknya MHS aja, terus panggil nama kelasnya mahasiswi. Nah, karena tadi kita pakai kurung kurawal, nih kalau semisal kita langsung isi dia, misalnya nama Anissa, umurnya 18. Tuh, katanya to conditional argument, tuh error, karena kita gunakan kurung kurawal tadi. Kalau kita hapus kurung kurawalnya, tuh dia nggak merah lagi kan. Nah, karena di sini materi yang bakalan dibawa itu tentang name parameter, jadi name parameter itu ketika kita masukin parameter di sini, kita berikan nama parameternya, yaitu nama. Semisal namanya kayak Anissa aja deh. Terus umurnya 18. Tuh, nggak merah kan ya? Nah, jadi inilah yang disebut dengan name parameter, yang dimana dia ditandai menggunakan kurung kurawal. Terus kalau kita print nama, oh iya deh. Nama berarti dolar nama, ya, dolar, kita panggil dulu objeknya tadi MHS, jangan lupa kurung kurawal, MHS, titik, nama. Umurnya berarti MHS, titik, umur, ya kan? Titik koma. Kalau kita running, nah, nama Anissa umurnya 18. Gimana kalau misal kita ganti ini umurnya di sini? Kita running. Nah, nama Anissa umurnya 20. Nah, jadi penggunaan parameter itu, walaupun di penggunaan parameter ini kita susun dia nama dulu baru umur, tapi pas kita isi umur dulu baru Nisa, baru nama, dia bakalan tetap rapi, tetap berurutan. Berbeda kalau misalnya kita nggak gunakan dia parameter. Kalau dia nggak ada parameternya atau nggak ada kurung kurawal, kan kalau nggak ada kurung kurawal dia nggak ada ininya kan, nggak ada nama parameternya. Nah, itu dia harus sifatnya berurutan. Kalau ini secara acak diisi, itu dia outputnya bakalan tetap berurutan karena di depannya kita berikan dia nama parameter. Gitu. Ini untuk name parameter constructor. Oke. Ini udah cukup ya. Lanjut pembahasan kedua. Kita bikin file baru lagi, namanya name constructor.dart. Oke. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas yang namanya name constructor. Apa sih sebenarnya name constructor itu? Jadi sebenarnya name constructor itu dia di dalam kelas itu dia mempunyai yang pastinya punya konstruktor kan. Cuma dia punya dua konstruktor yang dimana konstruktornya itu mempunyai dua nama yang sama. Cuma nanti konstruktor yang satunya itu
dispesifikan untuk apa. Langsung aja contohnya ya. Misal kita bikin kelas apa ya, bangunan misalnya. Kelas bangunan, kita bikin properti, string, kasih tanda tanya, apa ya, bangunan, nama misalnya, nama bangunannya apa, terus string, alamat, terakhir integer, apa ya, kamar. Konstruktor, kita bikin konstruktornya, kita panggil nama kelasnya bangunan. Nah, ada cara simple untuk kita bikin konstruktor. Biasa kan kita bikin parameternya dulu kan, string nama, string alamat, integer kamar. Kalau di sini kita bisa panggil dia pakai langsung turunannya, langsung dis nama bisa, terus dis alamat, nah terus juga dis kamar. Nah bisa kayak gini, tuh bisa kan? Ini lebih simpel, tanpa bikin parameter stringnya dan yang lain. Terus ada konstruktor juga dengan nama yang sama. Dengan nama yang sama, tapi kita spesifikkan bangunan ini. Misal bangunannya kita spesifikkan dia bangunannya rumah. Yang gini. Terus kita kasih dis nama, dis alamat, terus dis kamar. Nah, tadi kan bahasannya juga ada default ya. Nah, di sini kita bakalan langsung aja bahas tentang default. Default itu ya, kita bakalan pakai default ini pada konstruktor di name konstruktor ini. Jadi default itu adalah value bawaan dari kelasnya. Ya, ingat dia adalah value bawaan. Yang dimana value bawaan itu kalau semisal pengguna nggak mengisi value-nya, maka value bawaan atau value dasar itulah yang akan terisi. Tapi kalau ada pengguna, dia mengisi value-nya user yang mengisi, maka value bawaannya akan tergantikan dengan value yang baru. Misal, ini kita kasih value bawaannya. Misalnya, kalau untuk kamar, dia harus dikhususkan. Nah, untuk penggunaan value, kita gunakan yang namanya sintak kayak gini. Nah, misal kita buat value bawaan dari bangunan rumah ini, apa ya, jangan rumah deh, hotel deh. Kita buat dia jumlah kamarnya itu minimal ada 10. Kita tutup pakai. Nah, ini disebut value bawaan. Oke. Terus ini udah ya, ini untuk name konstruktornya. Selanjutnya kita bikin void main-nya. Kita panggil nama kelasnya bangunan sama dengan bangun. Nah, tuh keisi langsung ya.
karena di sini kita langsung pakai dia dish nama. Kalau kita isi dia kayak tadi, string nama sama integer itu umur, dia kayaknya boleh no safety. Enggak sih. Tapi ini kan udah dikasih tanda tanya ya. Coba kalau misal nama bangunannya apa ya? Bangunan modern. Alamatnya di Jakarta misalnya. Kamarnya kita masukin bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Bisa ya? Oh, nggak bisa ini. Oke, bentar. Nah, jadi dia tetap butuh 3 parameter. Kecuali kalau kita memang mau butuh dia cuma 2. Nah, itu berarti kita harus isi dia kayak biasa tuh, kayak yang tadi. Ini kayak gini. Kalau mau ada yang no safety-nya. Gitu. Aku tahunya merah. Tuh. Isi ya. Terus kita bikin void method aja ya. Soalnya void cetak gitu. Soalnya print nama tempat $nama beralamat di alamat jumlah kamarnya ada $kamar. Nah, ini kita tinggal cetak bangunan titik cetak. Kalau kita running, tuh nama tempat bangunan modern di Jakarta jumlah kamarnya ada 50. Nah, itu. Kalau yang untuk hotel misalnya, di bangunan hotel sama dengan bangunan yang ini kita panggil konstruktor yang udah di spesifikasikan yang hotel. Nah, dia munculnya 2. Kenapa nggak 3? Padahal di sini parameternya 3. Karena di sini kita udah atur dia default value atau value bawaannya. Jadi kalau kita nggak buat, dia nggak bakalan error. Misalnya hotel apa ya? Hotel Aston. Alamatnya di Jambi. Misal. Kalau kita cetak bangunan, bangunan sih? Hotel titik cetak. Keluar bakalan nah, nama tempat Hotel Aston beralamat di Jambi jumlah kamarnya ada 10. 10 dapat dari mana? Dapat dari value bawaannya. Tuh. Jadi dia kalau nggak keisi, dia ngisi otomatis sesuai value, sesuai default value yang diatur. Tapi kalau semisal kita tambah ini, kamarnya ada 100. Kalau kita running lagi, nah
dia berubah jadi 100. Jadi kalau dia kosong, dia ngisi sesuai default, sesuai value bawaan. Tapi kalau user ngisi data baru, maka value yang lama atau default value akan tergantikan dengan value yang baru. Gitu. Itu untuk name constructor dan sekaligus default constructor. Oke, paham ya sampai sini? Insyaallah dipaham. Lanjut tentang encapsulation intern. Oke. Nah, sebenarnya apa sih encapsulation itu? Oke. Kita close dulu ya. Kita bikin file baru dulu, namanya encapsulation titik dart. Oke. Ini udah ada ya? Sebenarnya aku tuh udah coba-coba belajar. Encapsulation 2 titik dart. Oke. Nah, teman-teman, jadi encapsulation itu artinya dia menyembunyikan data dalam sebuah library atau file yang bisa diakses sebenarnya dari luar. Jadi dia menyembunyikan data dalam sebuah library. Terus di dalam encapsulation itu dia punya dua hal, yaitu getter dan setter. Yang dimana getter itu digunakan untuk mengambil data, sedangkan setter dia digunakan untuk mengisi data atau memperbarui data gitu. Dan biasanya getter setter ini sifatnya private class, yang mana kelasnya itu tidak bisa diakses. Ya gimana private class? Dia nggak bisa diakses dengan banyak orang. Itu kan ya. Jadi biasanya private class itu ditandai dengan tanda underscore kayak gini. Gitu. Ya, propertinya. Misal ya, langsung aja ke contoh. Misal ada kelas namanya apa ya? Kelas bunga misalnya. Terus ada properti, misalnya string nama bunganya apa nanti, terus string warna. Nah, karena kita pakai karena dia private class, dia dikasih tanda underscore kayak gini. Tuh, kayak gini ya. Kemudian kita ambil dulu datanya. Caranya dengan menggunakan getter. Nah, cara gunakan getter itu pertama kita deklarasikan dulu dia, ini kan. Terus get, apa yang mau kita get? Yang mau kita get itu adalah nama. Ini. Nah, begini. Kemudian begini ya. Kita deklarasikan, terus kita buat get nama. Nah, untuk
konsep encapsulation getternya ini dia sama konsepnya seperti return type. Nah, ada returnnya, return dollar underscore nama. Nah, ini untuk getternya. Kemudian setternya, untuk setter itu dia menggunakan void dan menggunakan parameter. Ada void dan parameter. Kita bikin void, terus set nama. Nah, kayak gini. Kan ada parameternya kan? Parameternya adalah string apa? Nama. Kemudian setelah kita bikin void-nya, baru deh kita panggil underscore namanya sama dengan nama. Jadi ini itu dapatnya dari sini, ini dapat dari sini. Jadi nanti kita bisa panggil nama doang, kalau nggak salah gitu. Oke, kita coba. Ini untuk getter nama, getter dan setter nama. Oke, terus kalau getter dan setternya warna, berarti string get warna turn underscore warna. Terus setternya void set warna underscore warna sama dengan warna. Nah, ini kita bikin dulu parameternya, yaitu string warna. Nah, gini. Jadi, encapsulation ini kita bisa akses dia di berbeda file. Kalau kita akses di file ini ya, tugas start ini. Kita komen aja. Coba kita komen. Ini aja ya. Oke. Nah, kayak biasa kita pakai yang namanya objek kan, karena kan kita nggak bikin konstruktor di sini. Berarti apa tadi ya? Kelasnya namanya apa? Bunga. Ini bunga sama dengan nggak keluar ini namanya. Apa ya? Kita bikin void main. Nah, ini ada. Tuh, dia sumbernya dari yang file encapsulation 2 Dart-nya. Tuh. Itu sama dengan ini. Nah, ini. Oke.
terus bunga, titik, kalau nama keluar nggak? Nah, nggak ada kan? Jadi karena kita udah bikin set, jadi untuk isi datanya, karena kan set nama tadi untuk isi, manipulasi, atau memperbarui data. Jadi kalau di file yang berbeda, kita pakai namanya set nama ini. Baru kita isi namanya. Misalnya mawar. Terus bunga, titik, set, warna. Warnanya apa? Merah. Merah. Kalau kita print, nih bunga dolar nama, enggak, dolar bunga titik. Nah, untuk manggilnya kita nggak bisa langsung bunga titik nama, tapi untuk manggil atau ngambil datanya kita pakai yang namanya get. Nah, bunga titik get nama, warnanya dolar bunga titik get warna. Nah, kalau kita running, nah bunga mawar warnanya merah. Jadi untuk akses di file yang berbeda, gunakan set dan gunakan get. Kayak gini, ini untuk prosesnya. Kita bikin getternya dulu, kayak return type, ada propertinya, terus bikin get apa, terus return dolar, apa yang mau kita get, yaitu dolar nama. Terus setternya, kita bikin void, setter itu ada void dan parameter. Apa yang mau kita set, yaitu nama. Nah, di properti apa? Di properti string nama. Apa yang mau kita set, yaitu underscore nama, kita bungkus dia jadi nama gini. Jadi kalau semisal sini kita bikin void main, nah void main panggil dulu kan ya nama kelasnya bunga sama dengan bunga. Oke, berarti bunga titik, apa perlu pakai set? Coba kita pakai set, tulis, terus bunga titik set warna, bunga tulis warnanya apa ya? Ungu ya. Kita print bunga dolar bunga titik, misal kita pakai yang sama kayak tadi aja dulu, warnanya bunga titik get warna. Kalau kayak gini pastinya bisa. Tuh, tapi ini kan di satu file yang sama. Kalau semisal kita komen dulu, misal nih kita panggil dia bunga titik nama, tuh bisa kayak underscore nama. Nah kan tadi kita udah bikin propertinya yang underscore nama. Gimana kan? Kalau ini dihapus pasti nggak bisa. Tuh. Misalnya bunga Kamboja. Bunga titik, udah keluar. Warnanya apa ya bisa? Putih. Print bunga dolar bunga titik
Nah, dia nggak perlu lagi pakai setter atau pakai get ini, nggak perlu. Kalau ini pasti keluar bunga Kamboja. Tuh. Misalnya kita ganti ini jadi set deh. Bunga titik set nama misalnya Kamboja. Kita panggilin ini bisa nggak ya? Oh, enggak. Nah, aku nggak bisa titik komanya. Bisa kayaknya. Bisa juga. Kenapa ini nggak perlu pakai get? Kenapa yang tadi dia harus pakai get? Salah. Itu nggak bisa. Karena di sini dia di file yang berbeda. Jadi cara ngambilnya pakai get. Maksudnya kan masih di dalam satu file di mana underscore nama ini dia masih terdeteksi di sini. Nah, ini masih bisa dipanggilnya pakai selain get gitu. Nah, itu sih untuk materi getter dan setter. Terus ada lagi nih, masih getter dan setter, cuman penyederhanaannya. Misalnya, kita bikin getter aja dulu ya. Kita titik dot. Oke, kita bakalan bahas untuk getter, yang dimana getter itu adalah untuk ambil data. Misal, kita bikin kelas, namanya orang, yang dimana ada propertinya, nama dan string user. Nah, di sini kita pakai konstruktor orang, gini kan ya, panggilan kelasnya, terus kita isi variabelnya, titik. Oh iya, getter setter jangan lupa underscore. Nah, ini this titik. Nah, terus ada this titik user. Nah, terus kita get deh, kita ambil datanya. Caranya kita kayak return type, kita deklarasikan dulu string, lalu kita bikin get. Apa yang mau kita get? Yaitu nama. Kita bikin row yang namanya. Apa sih yang mau kita get? Kan kita mau get nama gitu kan. Nama ini datangnya dari properti apa? Dari properti underscore nama. Ini tuh, supaya nggak error kayak gini, kita kasih dia. Oh, kita hapus ini. Nah, ini harus sama nih. Ini kan dia optional, di sini juga harus optional. Nah, tuh nggak error kan? Terus apa lagi yang mau kita get datanya? String get. Kalau kita mau nge-get jurusannya, kita juga bisa pakai this kok. This titik jurusan. Oke, kita udah get nama dan jurusannya. Kita langsung bikin void main-nya. Void main. Kita panggil nama kelas rg
nama kelas. Nah, otomatis keisi karena kita bikin konstruktor. Nama misal apa ya? John. Jurusannya front end. Nah, lanjutnya titik. Nah, ini kita panggil ini. Kalau kita panggil ini di sini. Nah, ini kan udah ada ininya ya, langsung aja deh kita print nama di org org titik, langsung aja nama bisa. Kok bisa? Nanti bakalan keluar namanya John. Tuh, keluar kan? Nama ini dapat dari mana? Dari kita get. Biasa kan kita panggil tuh propertinya kan ya. Biasa setiap objek itu kita panggilnya selalu propertinya. Selalu ini. Gak bisa sebenarnya. Tuh, bisa juga. Tapi, karena kan kita udah nge-get dia, udah ngebungkus dia atau ngambil data nama ini dibungkus get nama ini. Jadinya kita bisa tuh panggil dia cukup pakai nama aja. Ini bisa. Jurusannya $org titik jurusan. Tuh. Nah, kalau ini lebih sederhana untuk bikin getnya. Cara manggilnya pun kita nggak perlu pakai org titik get apa, enggak. Dia langsung panggil aja nama getnya apa gitu. Ya, ini untuk get tuh. Terus sebenarnya kita juga bisa bikin kayak gini. String get apa ya, misal data. String get data. Nama dolar kan? Oh iya, row function. Nah, dolar kan bisa kayak bisa jurusan dolar, karena kan udah kita get datanya. Terus berarti ini print langsung gak sih org data. Kok lama sih? Data keluar nggak?
Print dulu ya. Ini nggak sih? Bentar ya, ini mencoba. Nah, tuh keluar. Ya, misalnya nama orang ini. Nah, keluar. Jadi bisa langsung print di sini bisa juga. Tuh. Tapi enaknya kayak gini aja sih, bisa desain aja printnya begini. Point main. Oke, gitu. Ini buat getter. Semoga bisa dipahami. Lanjut. Kita bikin yang satunya, penyederhanaan dari setter. Dot. Oke. Nah, tadi kan getter itu dia buat ngambil data. Jadi kita kalau ngambil data, cukup kita panggil aja nama getternya. Tuh, ini. Ya kan? Kalau untuk setter itu artinya dia isi data. Buat isi data. Misalkan, kita bikin kelas namanya buah. Terus ada propertinya, misalnya string. Apa ya, nama aja. Terus integer. Harga. Oke. Nah, ini. Karena kita mau nge-set, jadi kita bikin set. Nah, kalau getter tadi kan kita deklarasikan dulu. Terus get. Kita bikin apa yang kita get itu jurusan. Dari properti apa? Yaitu dari properti dari jurusan yang kita get datanya. Jadi nanti kalau di sini kita manggilnya nggak perlu lagi pakai underscore jurusan, nggak perlu. Ke panggil nama getnya. Kalau untuk setter, kita panggil set. Apa yang kita set yaitu nama. Ingat tadi kalau untuk setter dia ada parameternya. Kita bikin dia string nama. Yang mau kita set itu adalah, oh ya, ingat kasih underscore. Terus underscore nama. Dan underscore nama. Sama dengan nama. Kita set jadi nama. Jadi nama ini dapatnya dari sini. Ini dapatnya dari sini. Jadi $nama ini sudah dibungkus menjadi nama ya. Terus bikin lagi set harga. Costing. Harga. Ini namanya row. Jadi penyederhanaan. Jadi nggak banyak. Dia cuma dijadikan satu line aja. Harga. Jadi harga. Nah, kita bikin void cetak aja ya. Kita bikin method di sini. Min
ini buah, berarti dolar nama. Harganya ini dolar underscore harga. Kalau kita hapus underscore-nya, nggak bisa kan? Tuh. Kita bikin deh void main-nya. Void main. Ini nggak ada konstruktor kan? Kita panggil kelasnya tadi apa, buah sebenarnya buah titik, kita nggak perlu lagi manggil dolar nama atau underscore nama atau underscore, kita bisa langsung panggil dia nama karena udah kita set sini nama, misalnya apa ya, apel, apa sih, sebentar ya. Oke. Maaf sebelumnya, ini baterainya tiba-tiba mati. Oke, lanjut ya. Nah, ingat tadi ya, dia nggak perlu panggil propertinya, dia panggil aja setnya. Tuh, buah, lanjut ya, harga. Kita panggil aja nama setnya. Soalnya harganya kita buat 5.000 deh. Nah, terus tinggal kita cetak kan, buah kita cetak nih. Kalau kita jalankan, nih ini buah apa harganya. Nah, itu untuk setter. Dia mengisi data baru. Terus pas kita isinya, kita nggak perlu lagi panggil dolar namanya karena udah kita set. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Dan outputnya juga udah keluar. Ada satu yang lupa, yaitu constant constructor. Oke, ini satu lagi ya, yaitu tentang constant constructor. Tidak. Oke. Oke teman-teman, ini pembahasan untuk materi terakhir. Ya.
yaitu tentang constant constructor. Oke. Nah, untuk yang namanya const, ingat ya, const itu berarti dia sebuah variabel yang dimana value-nya itu tidak bisa dirubah. Dia sama seperti final, yang mana value-nya juga sama-sama nggak bisa diubah. Tetapi berbedanya, kalau final itu, jika value-nya belum diketahui atau sudah diketahui, itu dia nggak error. Tapi kalau const, jika value-nya itu belum diketahui, maka dia bakalan error. Jadi const itu datanya atau value-nya itu sudah harus diketahui. Seperti itu bedanya. Nah, di dalam constant constructor ini, dia memakai final pada propertinya. Misal ya, kita bikin kelas. Kelas apa ya misalnya? Kelas guru deh. Guru. String. Ada namanya. Terus string lagi. Ada mapel. Nah, oh iya, karena dia const, ingat dia harus pakai final. Oh, nah jadi ini untuk penulisannya. Propertinya ditambahkan final seperti ini. Jadi ini datanya properti ini dia tidak bisa diubah lagi karena dia pakai final. Terus kita bikin konstruktornya, kan constant constructor. Jadi constnya itu ada di konstruktornya. Const guru. Dan biasanya const ini dia dimasukkan di dalam kurung biasa. Kayak gini, biasanya kayak gimana ya? Biasanya mana ya contohnya ya? Nah, biasanya kan apa ya? Pokoknya dia nggak di luar ini. Blocking ini namanya dia punya body. Tapi katanya constructor itu tidak mempunyai body. Ini letak di dalam. Ini di sini. Kita pakai turunan list nama. Terus selanjutnya ada this apple. Ya bentar ya. Dan juga biasanya yang namanya const itu kan berarti dia datanya harus sudah diketahui biar nggak error. Berarti ini kan datanya harus terisi kan. Nah, yang namanya datanya harus terisi, nanti kita tambahkan required. Karena dia required, berarti datanya nggak boleh null empty, ya kan? Datanya nggak boleh kosong. Ini juga required is titik maple. Apa ya? Oh, dipakainya koma. Karena kan dia letaknya di dalam kurung kan. Gak kayak biasanya yang dikasih titik koma. Nah, ini pakai koma. Yang mana ya?
yang ada parameternya itu nah nih, biasa pakai titik koma. Tuh kan di luar kurung ininya, listnya. Nah, kalau ini dia di dalam, berarti dia nggak punya body. Nah, kayak gini, terus selanjutnya kita bikin void main-nya. Void main. Kita panggil nama kelasnya. Nah, ini katanya, the name parameter nama is declared. Berarti harus kita isi namanya. Misalnya, oh iya, kan karena dia belajar cons. Jadi kita tambahkan cons di sini. Nah, consnya bisaan. Consnya di sini ya. Terus kita bikin, kalau langsung kayak gini bisa nggak? Misalnya gurunya seperti namanya. Terus motonya ngajar aja. Tuh katanya itu main position karena disini kita pakainya kurung berawal. Ingat kalau kita pakai kurung berawal berarti kita harus bikin nama parameternya, ya kan? Nah, ini tuh nggak merah lagi. Kalau semisal kita pengen ubah guru, titik apa yang mau kita ubah nama? Kita ubah value-nya jadi Mariam namanya. Tuh, nama tidak bisa digunakan because it's final. Nah kan, katanya itu nggak bisa karena sudah diatur dia final itu value-nya nggak bisa diganti. Kalau misalnya kita hapus finalnya, nggak bisa karena konsep itu dia harus pakai final. Terus final nggak bisa diubah value-nya, jadi nggak bisa. Kalau udah kayak gini, tinggal kita ini boleh kita bikin void method ya. Misalnya print nama guru, berarti dolar nama, mengajar, maka dolar noto. Jadi ini guru titik cek tinggal di running. Nama guru Siti mengajar matematika. Gitu. Ini udah nggak bisa diganti value-nya. Kita nggak bisa ya, karena dia pakai final. Oke, itu untuk pembahasan constant constructor. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat penjelasan yang kurang dipahami karena di sini saya masih belajar juga. Mohon kritik dan sarannya yang dapat membangun untuk perkembangan, untuk bertambah